Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semuanya, para mahasiswi Unusia dan para santri Pondok Pesantren Darul Ukhwah serta muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat. Marilah kita buka dengan baca suratul Fatihah untuk mualif kitab Arba'in Nawawi dan syarahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang akan kita kaji dan kita ngaji, ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala muallif hadzal kitab Syekh Imam Nawawi. Anallahu yu'tina 'uluman nafi'ah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kali ini kita mengaji dan mengkaji hadis yang ke-16 dalam kitab Arba'in Nawawi. Al-hadisus sadisa asyara, hadis yang ke-16. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang bertanya atau berkata kepada Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepadaku. Qala, Nabi menjawab, la taghdab. Faraddada miraran, kemudian seseorang tadi itu mengulang berkali-kali. Qala la taghdab, jawabannya Nabi, jangan marah. Rawahul Bukhari. Hadirin, hadis ini menarik sekali karena seseorang yang bertanya kepada Nabi untuk diberikan wasiat dan dia memberanikan diri bertanya soal bagaimana wasiat Nabi yang penting kepadanya, ternyata jawabannya adalah jangan mudah marah, jangan mudah marah. Bahkan diulang-ulang pertanyaan itu, jawabannya Nabi tetap la taghdab, jangan mudah marah, jangan mudah marah. Ini menunjukkan bahwa marah itu tidak baik. Ini menunjukkan bahwa temperamental itu dilarang oleh agama. Nabi memuji orang yang bisa menahan marah, walaupun dia bisa marah. Bahkan Nabi di dalam sebuah hadis yang lain mengatakan, laysya syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa marah, yang temperamental. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya dari sifat marah. Subhanallah. Apa yang diucapkan dan disabdakan Rasulullah ini sejalan dan diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardhas samawati wal ardh 'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian bergegas menuju surganya Allah dan menuju ampunan Allah yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha. Orang-orang yang senang sedekah ketika dia lapang maupun kita sempit, dan wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang bisa ngempet amarahnya, orang-orang yang bisa menangguhkan marahnya, tidak temperamental. Bahkan wal 'afina 'anil nas, senang memaafkan kepada orang lain. Ingat, bahasa Allah di sini adalah wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kepada orang lain, bukan yang minta maaf loh ya. Berarti dibandingkan orang yang minta maaf dan yang memaafkan, yang tinggi derajatnya adalah orang yang memaafkan, bukan yang minta maaf. Berarti dia setelah tidak marah, kemudian dia memaafkan kepada orang yang salah kepadanya. Subhanallah. Maka kemudian tidak heran, dalam sebuah hadis lain Nabi memberikan kabar gembira kepada orang yang suka marah. Nanti balasannya di akhirat, kata Nabi,
orang yang bisa menahan marah, balasannya nanti di akhirat. Mangkadima ghaidahu, siapa yang bisa menahan marahnya, wa yastati'u ayang fidahu, padahal dia bisa meneruskan marahnya, padahal dia bisa leluasa untuk marahin kepada anak buahnya. Da'allahu azza wa jalla ala rusul khalaqi yaumil qiyamah, nanti di akhirat dia dipanggil di depan tokoh-tokoh makhluknya Allah ini, hatta yukhayyarahu minal khuri ma syaa. Dan setelah disaksikan oleh para tokoh-tokoh ini, kemudian dia disuruh memilih bidadari mana yang dia mau. Jadi balasannya orang yang bisa menahan marah adalah nanti bidadari yang mana saja yang dia mau nanti di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, tapi bagaimana cara menahan marah ini? Tapi bagaimana melatih mental kita untuk tidak temperamental, untuk tidak emosional, untuk tidak gampang naik pitam? Ada beberapa cara, minimal ada 4 di dalam Al-Quran maupun hadis yang ditunjukkan kepada kita untuk memerangi dan untuk membuat cara kita bisa menahan marah. Yang pertama, di dalam surat Al-A'raf ayat 200, Allah berfirman, memberikan petunjuk kepada kita, wa imma yaghzahannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan ada kalanya setan akan mengganggu kita, maka ketika itu fasta'id billah, segera kita ta'awudz, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sering-sering ketika melakukan apa-apa, kita ucapkan kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan membaca ta'awudz ini, maka kesempatan setan untuk bersekutu dengan nafsu kita menjadi seorang pemarah kecil kemungkinan. Yang kedua, kata Nabi, wa idza ghadaba atahakum falyaskut. Apabila kita mau marah, maka hendaknya kita diam saja. Jadi nanti kita timbang-timbang. Apabila saya berbicara, melihat persoalan yang begitu besar dan fatal ini, saya pasti marah. Maka ketika kita sudah meyakini akan marah, maka lebih baik diam. Daripada kita mengucapkan sesuatu dengan kemarahan, dan itu akan menimbulkan setan dorong kita, maka kita lebih baik diam. Yang ketiga, ini petunjuk Nabi, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila kita sedang marah-marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya kita duduk. Fa in dhahaba anhul ghadabu, apabila dia dengan duduk sudah cukup, maka selesai. Tapi wa illa, apabila duduk masih marah juga, falyataji, maka hendaknya kita berbaring. Jadi kalau kita marah berdiri, hendaknya duduk. Kalau duduk masih marah, sudah berbaring saja. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitana khuliqa minan nar. Marah itu sesungguhnya, kata Nabi, itu timbulnya godaan dari syaitan. Bisa saja syaitan itu kolaborasi dengan nafsu kita, dan syaitan diciptakan oleh Allah dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma. Api itu bisa dimatikan dengan air. Maka faida ghadaba ahadukum falyatawaddo. Apabila kita berwudu, apabila kita marah, hendaknya kita berwudu saja. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah SWT, maka ringkasnya ada 4 cara agar kita terhindar dari marah. Yang pertama, sering mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, daripada marah diam saja. Yang ketiga, kita pindah posisi. Apabila sedang berdiri marah, kita duduk, masih marah lagi, kita berbaring. Yang keempat, apabila kita marah, maka hendaknya segera mengambil air wudhu. Kenapa? Marah itu timbulnya dari setan, sedangkan wudhu terambil dari dari air, maka setan tercipta dari api akan padam apabila dikasih air wudhu oleh kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menahan marah, dan semoga kita menjadi orang yang memaafkan kepada orang lain. Hadanallahu iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.